Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya kepada kita, dan juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kembali di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini saya akan membahas tentang SKB kepegawaian. Langsung saja kita ke soal. Alasan utama yang ingin dicapai dalam perencanaan sumber daya manusia pegawai adalah: A. Sesuai dengan situasi mutakhir. B. Memuluskan pergantian manajemen perusahaan. C. Memudahkan distribusi pegawai sesuai bidang pekerjaan. D. Menjamin pelaksanaan operasi organisasi. Jawabannya adalah D. Menjamin pelaksanaan operasi organisasi. Soal berikutnya. Desain jabatan itu merupakan: A. Strategi mencapai tujuan khusus. B. Informasi lengkap tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk jabatan tersebut. C. Catatan atas hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki oleh seseorang. D. Proses pembuatan aktivitas spesifik dari seseorang individu atau sekelompok individu untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Jawabannya adalah D. Proses pembuatan aktivitas spesifik dari seorang individu atau sekelompok individu untuk mencapai tujuan organisasional tertentu. Soal berikutnya, inti dari spesifikasi jabatan adalah: A. Adanya keahlian spesifik yang dibutuhkan perusahaan. B. Pernyataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum menduduki jabatan tertentu. C. Rincian tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk jabatan tersebut. D. Daftar catatan kemampuan seseorang yang dipercaya memegang jabatan. Jawabannya adalah B. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 4, salah satu manfaat dari adanya spesifikasi jabatan yaitu: A. Sebagai jalur memindahkan pegawai yang tidak kompeten. B. Sebagai dasar pengukuran kinerja. C. Sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. D. Agar setiap pegawai bekerja sesuai bidang masing-masing. Jawabannya adalah C. Sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. Jadi dalam menjawab itu tidak boleh lebih dari 1 menit. Oke, soal selanjutnya. Jika perusahaan ingin menjaga keunggulan kompetitifnya sekaligus mempertahankan pegawai berkualitas tinggi, maka manajemen sumber daya manusia harus membuat kebijakan: A. Melengkapi rencana strategi organisasi. B. Mengubah rencana strategik secara berkesinambungan. C. Memberikan dukungan teknologi informasi yang terbaik. D. Memberikan fasilitas khusus bagi pegawai. Jawabannya adalah A. Melengkapi rencana strategik organisasi. Soal berikutnya, jika sebuah perusahaan ingin mencegah pengelolaan SDM yang secara mekanis hanya akan menghasilkan output yang seragam, maka dalam mengelola SDM harus memperhatikan prinsip: A. Berorientasi pada tujuan. B. Berorientasi pada layanan. C. Menaati segala peraturan perundangan yang berlaku. D. Melibatkan sebanyak mungkin staf. Jawabannya adalah B. Berorientasi pada pelayanan. Soal berikutnya. Pada tahun 1900-an terjadi perubahan teknologi secara drastis, perkembangan organisasi dan munculnya serikat buruh yang berusaha memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan buruh, mengakibatkan A. Dibentuknya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. B. Dibentuknya Serikat Buruh Seluruh Indonesia. C. Dibentuknya Departemen Personalia. D. Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan perusahaan. Jawabannya adalah yang C, dibentuknya Departemen Personalia. Soal nomor 8, peran manajer sumber daya manusia pada awal perkembangan manajemen SDM pada umumnya bersifat: A. Lintas departemen. B. Jamak. C. Lintas fungsi. D. Tunggal. Jawabannya adalah D. Tunggal. Soal selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lembaga swasta dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja perusahaan asal memenuhi syarat: A. Minimal berbentuk sipil dan mendapat izin Bupati Wali Kota.
B. Berbadan hukum dan mendapat rekomendasi Menteri Tenaga Kerja. C. Mendapat izin dari kepala daerah atau instansi terkait di bidang ketenagakerjaan. D. Berbadan hukum dan mendapat izin dari instansi terkait di bidang ketenagakerjaan. Jawabannya adalah D. Berbadan hukum dan mendapat izin dari instansi terkait di bidang ketenagakerjaan. Soal berikutnya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dibangun perusahaan terutama untuk A. Memenuhi persyaratan waktu mengajukan izin perusahaan. B. Memenuhi tuntutan lembaga buruh internasional. C. Mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. D. Memenuhi kehimbauan pemerintah. Jawabannya adalah C. Mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Soal berikutnya, jika pekerja di PHK dengan masa kerja 5 tahun 6 bulan akibat dari penutupan perusahaan yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun secara terus-menerus, maka berhak atas uang pesangon sebesar A. 6 bulan upah, B. 5 tahun 6 bulan upah, C. 5 tahun upah, D. 1 tahun 6 bulan upah. Jawabannya adalah A. 6 bulan upah. Soal nomor 12, tindakan PNS di luar jam kerja yang melanggar ketentuan, kewajiban, dan larangan dikategorikan sebagai A. Tanggung jawab pribadi, B. Bukan pelanggaran disiplin pegawai negeri, C. Pelanggaran disiplin pegawai negeri, D. Pelanggaran etika dan moral. Jawabannya adalah C. Pelanggaran disiplin pegawai negeri. Soal berikutnya, pada hakikatnya proses analisis jabatan dilakukan untuk A. Memberikan peluang perkembangan karir, B. Memahami apa tanggung jawab setiap jabatan dan kontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi, C. Membuat job description, D. Mencari pegawai yang akan dipromosi naik jabatan. Jawabannya adalah B. Memahami apa tanggung jawab setiap jabatan dan kontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi. Soal berikutnya, kompensasi pada dasarnya merupakan penghargaan yang berupa A. Finansial, B. Promosi jabatan, C. Non-finansial, D. Finansial dan non-finansial. Jawabannya adalah D. Finansial dan non-finansial. Soal berikutnya, untuk mencapai efektivitas kompensasi, salah satunya kompensasi harus memenuhi kriteria layak, yaitu setiap orang harus dibayar secara adil dan merata, memenuhi persyaratan minimum menurut pemerintah, sesuai besaran gaji dan upah standar, D. Melebihi kebutuhan karyawan sehingga sisanya bisa ditabung. Jawabannya adalah B. Memenuhi persyaratan minimum menurut pemerintah. Soal berikutnya, sistem pengupahan harus mendorong perilaku karyawan dalam kontribusinya terhadap A. Keuntungan finansial dan non-finansial perusahaan, pencapaian keuntungan perusahaan jangka pendek, pencapaian keuntungan perusahaan jangka pendek dan jangka panjang, keberhasilan perusahaan jangka panjang. Jawabannya adalah C. Pencapaian keuntungan perusahaan jangka pendek dan jangka panjang. Soal berikutnya, pada dasarnya serikat pekerja akan mendukung pelaksanaan tarif rata di perusahaan jika serikat buruh mengetahui bahwa suatu pekerjaan dikerjakan secara kelompok, manajemen subjektif dalam pengupahan, ada jaminan karyawan dibayar lebih besar, yang D-nya ada jaminan kinerja diukur secara adil. Jawabannya adalah D. Ada jaminan kinerja diukur secara adil. Soal berikutnya, pemberian tunjangan kepada karyawan oleh perusahaan merupakan penghargaan yang diberikan berkaitan dengan A. Kinerja satu departemen dalam perusahaan, B. Loyalitas kepada perusahaan, C. Keanggotaannya dalam perusahaan, D. Kehadiran yang selalu tepat waktu on time. Jawabannya adalah C. Keanggotaannya dalam perusahaan. Hasil dari analisis jabatan adalah A. Deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan, B. Nama-nama pegawai yang bisa menempati, C. Deskripsi jabatan dan problematika jabatan, D. Strategi peningkatan kinerja pegawai. Jawabannya adalah A. Deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Soal berikutnya, alasan utama mengapa pelatihan perlu segera dilakukan adalah A. Meningkatnya tuntutan serikat buruh, B. Meningkatnya kebutuhan pasar,
C. Meningkatnya absensi dan pergantian karyawan. D. Meningkatnya tuntutan pemegang saham. Jawabannya adalah C. Meningkatnya absensi dan pergantian karyawan. Soal berikutnya. Lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan kerja perusahaan harus memenuhi syarat memiliki izin dari instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan, harus lembaga non-pemerintah, harus memiliki reputasi tingkat nasional, harus lembaga resmi. Jawabannya adalah A. Memiliki izin dari instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Soal berikutnya. Hubungan kerja berakhir jika habis masa waktu yang ditetapkan dalam perjanjian termasuk dalam jenis pemutusan hubungan kerja. A. Tidak bersyarat. B. Demi hukum. C. Demi pengadilan. D. Berdasarkan kontrak. Jawabannya adalah B. Demi hukum. Soal berikutnya. Yang dimaksud pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan adalah PHK yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tata Usaha, Lembaga Bipartit, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Jawabannya D. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Soal nomor 24. Sinkronisasi strategi dan praktek SDM dengan strategi bisnis perusahaan harus dilakukan oleh profesional SDM. Hal ini sesuai dengan peran A. Manajer SDM strategi, B. Manajer operasional, C. Manajemen penelitian dan pengembangan, D. Manajemen profesional. Jawabannya adalah A. Manajer SDM strategik. Soal berikutnya. Memadukan pengetahuan konseptual dan teoritis dalam proses pendidikan jangka panjang secara umum adalah pemahaman dari definisi A. Pelatihan, B. Pengembangan, C. Analisis kebutuhan, D. Analisis tugas. Jawabannya adalah B. Pengembangan. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Tips dari saya adalah jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Semoga sukses dan jadi PNS. Oke, sekian saja. Semoga bermanfaat dan semoga keluar soalnya di SKB nanti. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.